Selamat malam semuanya, nama saya Ricky Fernando dengan nomor induk mahasiswa 20180015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isi rangkuman dari pertemuan kita di mata kuliah Networking Advanced. Yang pertama itu adalah Hierarchical Network Design, yang dimana kategori Hierarchical Network Design ini terbagi menjadi tiga yang berdasarkan jumlah peralatannya. Yang pertama itu small network, yang artinya dia menyediakan layanan untuk 1 sampai dengan 200 peralatan. Small network sendiri dapat kita artikan contohnya itu seperti LAN, koneksi jaringan komputer di suatu komputer di suatu kantor atau lain-lain, itu biasa menggunakan LAN. Kemudian ada yang kedua itu medium size network, itu menyediakan layanan untuk 200 sampai dengan 1000 peralatan, yang dimana jenis ini menggunakan namanya MAN. Nah, kalau untuk MAN sendiri itu sudah termasuk menengah ke atas, yang artinya itu sudah mencangkup banyak user. Itu bisa kita analogikan seperti penggunaan jaringan lokal area kampus, itu kan sudah termasuk yang cukup besar. Kemudian yang ketiga itu ada large, menyediakan layanan lebih dari 1000 pelayanan, yang dimana contohnya itu adalah WAN, Wide Area Network. Itu contohnya seperti internet ataupun kabel jaringan yang menghubungkan untuk keseluruhan dunia. Kemudian untuk perancangan hierarki network ini terbagi menjadi beberapa layer. Yang pertama adalah access layer. Itu menyediakan akses bagi pengguna atau workgroup ke jaringan. Kemudian distribution layer menyediakan konektivitas berbasis kebijakan dan mengontrol batasan antar lapisan akses dan core. Kemudian pada core layer itu menyediakan transportasi cepat antar switch distributionnya. Kemudian pada emergency network arsitektur collaboration arsitektur terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu application and device, yaitu memadukan aplikasi komunikasi dan konferensi seperti Cisco WebEx Meetings, WebEx Social, Cisco Jabber, and Telepresence. Yang kedua itu ada collaboration service, itu fungsinya untuk mendukung aplikasi-aplikasi kolaborasi. Kemudian yang ketiga itu ada network and computer instructor, memungkinkan kolaborasi terjadi kapan saja, di mana saja, dan perangkat apapun. Nah, kita lanjut pada purpose of WAN, yang itu tujuan untuk WAN sendiri. Untuk WAN sendiri itu adalah wide area network, yang dimana jaringan ini termasuk yang sudah mencakup lebih dari 1000 pelayanan yang sudah besar. Nah, untuk WAN sendiri itu terbagi lagi, ada yang contohnya pertama kita WAN smart office, yaitu kantor pada umumnya. Kemudian di atas dari small office sendiri itu ada campus network, yang dimana dia menghubungkan keseluruhan daerah. Nah, untuk kolaborasinya itu ada small office dan campus network. Kemudian di atas dari campus network sendiri itu ada branch network. Nah, yang dimana branch network ini sudah, yang artinya kantor tersebut sudah memiliki banyak cabang yang tersebar di mana-mana, sehingga membutuhkan jaringan yang cangkupannya sudah lumayan luas. Kemudian distribution networks itu posisinya di atas dari branch network lagi, yang dimana jaringan kita cangkupannya itu sudah harus lebih besar dari cabang-cabang yang ada, yang bisa mencakup keseluruhan satu dunia. Nah, kemudian WAN service opsi koneksi link, itu WAN-nya terbagi menjadi beberapa. Itu ada contohnya kalau WAN private itu ada yang dedicated dan switched. Yang dedicated sendiri ada yang menggunakan lizard lines, yaitu T1, E1, T3, E3. Nah, kemudian kalau untuk WAN private yang menggunakan switched itu ada terbagi lagi menjadi dua, yaitu circuit switch, itu contohnya PTSN dan ISDN. Jika menggunakan yang packet switch itu contohnya Metro, Ethernet, MPLS, Frame Relay, dan ATM. Nah, untuk WAN sendiri jika yang kita public itu menggunakan biasanya internet, dan internet ini koneksinya menggunakan broadband VPN.
Nah, contohnya menggunakan DSL atau kemudian kabel, dan juga wireless untuk pengoneksian jaringan LAN-nya sendiri. Nah, kemudian untuk Enchanted Interior Gateway Protocol atau yang kita singkat dengan EGRP itu memiliki beberapa fitur dasar. Contohnya itu untuk transport protokol dan autentikasi. Nah, untuk package type sendiri yang digunakan pada RGRP itu contohnya itu menggunakan hello, acknowledgement, update, query, and reply. Kita lanjut lagi pada dual and the topology table on construct dual. Untuk diffusing update algorithm dual menyediakan jalur loop free dan cadangan jalur loop free. Juga menggunakan fast convergence, penggunaan bandwidth secara bounded update. Proses kebutuhan untuk semua komputasi route dilakukan secara dengan dual finite state machine atau FSM. Dual FSM melacak semua rute, kemudian menggunakan matrix EGRP untuk memilih jalur loop free yang efisien. Kemudian mengidentifikasi rute dengan jalur cost terendah untuk memasukkan ke dalam tabel routing. EGRP mengelola sebuah data cadangan rute yang telah ditentukan dual yang dapat digunakan secepatnya jika jalur utama gagal. Baiklah, sekian dari presentasi saya untuk penjelasan mengenai materi-materi pada mata kuliah Networking Advanced. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam, terima kasih.